warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i mursalin wa ala ibadil sholihin. Amma ba'd. Inilah bagaimana kabarnya anak-anak siang hari ini? Semangat semua? Sudah makan siang? Inilah kan pada pra belajar siang hari ini kita akan membahas terkait beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah besok kita akan belajar lebih detail terkait beriman kepada kitab-kitab Allah. Untuk pra belajar ini kita belajar secara singkat ya, dan juga mungkin ada yang perlu ditanyakan atau perlu ada yang masih kurang paham, bisa diingat-ingat atau dicatat besok ketika pelajaran PAI. Nah, silakan kita diskusikan bersama-sama. Anak sekalian, pada bab ini kita akan membahas terkait 4 kitab ya. Iman kepada kitab Allah. Allah ini pernah menurunkan 4 kitab ke dunia ini. Yang pertama adalah kitab Taurat. Ini diturunkan kepada Nabi Musa, turun di Mesir untuk Bani Israel. Ya, berisi 8 larangan dan 2 perintah. Yang kedua terkait kitab Zabur. Ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, ini turun di Darussalam untuk Bani Israel, berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Yang ketiga kitab Injil, itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, ini turun di Yerusalem untuk Bani Israel, berisi tentang tuntunan hidup, zuhud, dan isi kitab-kitab sebelumnya. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini turun di Mekah dan Madinah. Anak-anak sekalian, beriman kepada kitab Allah ini, Allah telah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk dan penuntun umat manusia. Ini juga ditegaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ayat ini adalah merupakan penegasan Allah bahwasanya tidak ada keraguan sedikit pun dalam isi kitab ini. Dan ayat terakhir adalah hudal lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Anak-anak sekalian, kitab Al-Quran ini ya, apalagi kita sebagai seorang muslim, kitab kita ini adalah kitab Al-Quran. Nah, kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW, maka perlu kita ini memedomi Al-Quran sebagai kehidupan kita sehari-hari. Yang namanya pedoman ini adalah merupakan pegangan hidup kita. Kalau kita tidak pegangan, kita tidak memedominya, maka mungkin bisa tersesat. Oleh sebab itu sebelum tersesat, mari kita dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Di SMP Muhammadiyah Plus ini dari awal mempunyai program yang namanya One Day One Week. Apa maksudnya adalah setiap hari minimal kita ini, sampean dan kita ini semuanya, membaca Al-Quran 1 halaman. One day, one week. Dalam 1 hari. Minimal. Ini yang diharapkan istiqomahnya kepada keluarga SMP Muhammadiyah Plus. Agar kita ini semakin dekat dengan Al-Quran. Nah, sekalian, terkait pengertian beriman kepada Allah, kitab Allah ini, yang pertama iman. Iman sendiri artinya apa? Adalah engkau percaya adanya Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab sucinya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau percaya adanya takdir baik atau buruk darinya. Ini diriwayatkan hadis riwayat Muslim. Jadi iman ini artinya adalah percaya. Kalau percaya, maka apapun yang ada dalam isinya, ya, maka hukumnya adalah benar. Nah, ini merupakan kepercayaan, merupakan iman. Kalau kita sampai ragu sedikit pun, maka bisa menggugurkan iman kita. Oleh sebab itu, anak sekalian, kita tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran ini. Iman
kepada kitab Allah. Artinya apa? Mempercayai kitab kepada para rasulnya, ya, yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Ya, Al-Quran ini atau kitab-kitab, 4 kitab ini diturunkan kepada para nabi dan rasul, ya, sebagai petunjuk umat manusia, penuntun umat manusia. Yang ketiga, setiap orang yang beriman kepada Allah wajib beriman kepada kitab Allah. Ya. Kita ini juga harus beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Harus beriman. Ya, percaya bahwanya 3 kitab itu, Taurat, Zabur, Injil itu adalah juga firman Allah. Ya, kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Yang terakhir, tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah agar manusia beribadah kepada Allah SWT semata-mata tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tujuannya ini. Anak sekalian, terkait kandungan yang diajarkan dari beberapa kitab, 4 kitab ini. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini ada pokok ajarannya adalah berisi tentang akidah atau yang disebut tauhid dan hukum-hukum syariat atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan, yaitu yang pertama adalah perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah menghormati ayah dan ibu. Ketiga, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang keempat, larangan menyembah berhala. Yang kelima, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala secara sia-sia. Berikutnya, larangan membunuh manusia dan larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan yang terakhir adalah larangan mengambil hak orang lain. Ini adalah merupakan isi kandungan dari kitab Taurat. Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Ini adalah merupakan juga isi kandungan kitab Zabur ini berisi kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Kitab Zabur juga berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Nah, serta yang terakhir adalah kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihi salam. Nah, sekalian, sedangkan kitab yang ketiga yaitu kitab Injil, ini adalah merupakan isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud. Ya, karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan, ya, dan ketamaan kepada harta. Yang kedua, isi kandungan kitab Injil sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Sedangkan yang terakhir, isi kandungan kitab Al-Quran, ini yang isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam. Ya. Yang pertama adalah tauhid, kandungannya adalah tauhid, yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah dan akhirat. Yang kedua terkait syariat, yaitu berisi hukum-hukum Allah. Yang ketiga akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak. Sedangkan 4 terkait ibadah, yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. Nah, terkait ibadah. Sedangkan terkait muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan sehari-hari ini. Dan juga di dalam isi kandungan ini, yang Al-Quran ini menyebutkan sejarah, berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan umat terdahulu. Tujuannya apa? Tujuannya kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang sudah diceritakan di dalam Al-Quran ini. Yang terakhir, wa'ad dan wa'id, artinya apa? Janji-janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. Nah, sekalian, yang kelima, suhuf. Ya, suhuf ini adalah artinya kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah, ya, bukan menjadi sebuah kitab, ya, tapi lembaran-lembaran terpisah. Suhuf diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan atau menyebarkan agama kepada umatnya. Suhuf ini diturunkan oleh Allah
seperti kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 18 dan 19. Nah sekalian, Nabi yang menerima suhuf antara lain Nabi Adam alaihissalam, ini menerima 10 suhuf. Kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf. Nabi Syed alaihissalam menerima 50 suhuf, dan Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf sebelum diturunkannya kitab Taurat. Beriman kepada kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati, ya, bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia agar manusia senantiasa bahagia dunia akhirat. Bagaimana cara-cara kita beriman kepada kitab Allah? Yang pertama adalah beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Yang ketiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Ini cara mengimannya. Dari 3 kitab, Taurat, Zabur, Injil ini, kita wajib mengimani, beriman, tapi tidak wajib mengamalkan. Nah, kita wajib mengimani kebenaran dari kitab ini. Yang kita amalkan adalah Al-Quran, karena kita ini umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pedoman umatnya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran itu ada perintah, maka kita jalankan. Kalau dalam Al-Quran itu ada larangan, maka kita tidak boleh melaksanakannya. Karena sekalian, juga bagaimana sikap orang yang beriman kepada kitab Allah. Sikap kita sebagai manusia akan mengakui keterbatasannya, sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. Kita tidak boleh sombong karena kita punya batasan. Yang kedua, orang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Masa lampau, orang lampau ini adalah sebagai hikmah yang supaya tidak menimpa pada diri kita, tidak menimpa dalam kehidupan kita. Yang ketiga, orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap kesehariannya, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Nah, bagaimana sikap orang yang mencintai Al-Quran? Nah, kalau kita cinta Al-Quran, maka yang pertama kita lakukan adalah sikap orang yang mencintai Al-Quran adalah membaca Al-Quran secara rutin, secara istiqomah. Nah, ini yang diharapkan dari SMP Muhammadiyah Plus. One day, one week, baca 1 halaman. Ya, 1 hari minimal 1 halaman. Ya, plus artinya, diusahakan plus artinya, supaya kita lebih mendalami, mengetahui arti dari ayat-ayat yang kita baca ini. Yang kedua, memahami isi Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekalian, inilah sikap kita mencintai Al-Quran. Karena ini adalah pedoman, maka kita juga wajib juga untuk mengamalkannya. Insya Allah ini yang bisa saya sampaikan terkait pra belajar ini. Semoga ada manfaat yang didapatkan. Kalau ada yang kurang dimengerti atau nanti ada diskusi lainnya, silakan dicatat. Besok pada waktu pertemuan, mari kita diskusikan bersama-sama. Oke, terima kasih anak sekalian. Semangat belajar, ya, bertolak ilmi agar menjadikan kita anak yang cerdas. Kita terlepas dari kebodohan. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan di materi pelajaran ini. Kurang lebihnya saya maaf. Akhirul kalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Jangan lupa subscribe.